Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan sistem informasi keuangan pada UMKM Kedai Bebas Galau. Perkenalkan, saya Yuda Pratama, NIM 2411035. Saya Dimas Surya Hanafi, NIM 2411037. Saya Fatihah Sitojati, NIM 2411022. Saya Fandi Amatur Fauzi, NIM 2411008. Latar belakang di era transformasi digital, integrasi teknologi informasi sangat penting bagi UMKM seperti Kedai Bebas Galau, penyedia jasa boga nasi box. Usaha yang berkembang membutuhkan sistem pencatatan keuangan dan manajemen pesanan terintegrasi untuk akurasi transaksi. Namun Kedai Bebas Galau masih mengandalkan proses konvensional, menyebabkan tumpang tindih data dan menghambat produksi. Ketiadaan sistem terstandarisasi ini berdampak negatif pada manajemen keuangan, seperti kesulitan melacak pembayaran dan risiko kehilangan data transaksi. Hal ini juga menurunkan kepercayaan pelanggan karena tidak adanya bukti transaksi formal. Urgensi dari pengembangan sistem informasi keuangan pada Kedai Bebas Galau didasarkan pada beberapa poin krusial yang menyangkut keberlangsungan usaha atau bisnis continuity. Adapun rincian urgensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keamanan dan integritas data. Pencatatan manual berisiko tinggi terhadap kerusakan fisik dan kehilangan data. Digitalisasi data melalui database MySQL mendesak untuk menjamin keamanan dan integritas data jangka panjang. Yang kedua, ada efisiensi jalur kerja. Pencatatan tidak sistematis menghambat komunikasi admin dan produksi. Otomatis status pesanan atau pending selesai dibatalkan. Diperlukan untuk keselarasan tim. Yang ketiga, ada akurasi analisis pembatalan. Pembatalan pesanan tidak terdokumentasi baik. Sistem dengan alasan pembatalan memungkinkan analisis data untuk keputusan strategis seperti penambahan stok atau perluasan wilayah. Selanjutnya ada peningkatan profesionalisme. Ketiadaan bukti transaksi formal mengurangi kepercayaan pelanggan. Fitur cetak struk otomatis membangun kepercayaan dan citra merek yang kuat. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi prasyarat apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan pada UMKM Kedai Bebas Galau. Analisis ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang terdiri dari satu, sistem autentikasi, yaitu validasi hak akses admin melalui login. Kedua, manajemen data inventory, yaitu tambah, ubah, hapus data menu dan stok real time. Yang ketiga, pengolahan pesanan, menampilkan daftar pesanan dan update status. Yang keempat, pencatatan alasan pembatalan, yaitu input alasan pembatalan untuk audit. Yang terakhir, fitur cetak struk, generasi bukti transaksi digital yang dapat dicetak. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional, yaitu ada aspek keamanan, yaitu data transaksi tersimpan di database MySQL terproteksi. Yang kedua, antarmuka pengguna, yaitu desain UI UX sederhana dan responsif dengan Bootstrap. Yang ketiga, ketersediaan, sistem dapat diakses kapan saja oleh admin. Yang terakhir, keandalan, yaitu penanganan error yang baik, misal Sweet Alert 2, untuk meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahapan krusial untuk memvisualisasikan arsitektur aplikasi yang dibangun. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan ini adalah Data Flow Diagram (DFD) yang terdiri dari beberapa level untuk menunjukkan detail aliran data secara bertahap.
Perancangan sistem DFD level 0. Entitas pelanggan mengirimkan data pesanan ke sistem dan menerima konfirmasi serta bukti transaksi atau struk. Kemudian entitas admin menerima laporan pesanan manajemen status pesanan, mengelola inventory menu dan laporan transaksi. Perancangan sistem DFD level 1. DFD level 1 merinci proses-proses utama di dalam sistem sebagai dekomposisi dari diagram konteks. 1. Proses 1. Autentikasi, memvalidasi data login admin untuk mengamankan akses sistem. 2. Proses 2. Manajemen menu, menangani pengelolaan data menu makanan dan stok pada inventory. Proses 3. Transaksi pesanan, menangani alur pesanan dari pelanggan mulai dari pencatatan hingga pembaruan status. Proses 4. Generasi struk, proses mencetak bukti bayar berdasarkan data transaksi yang sah. Perancangan sistem DFD level 2. DFD level 2 memberikan rincian lebih spesifik pada proses 3.0 transaksi pesanan. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan stok di tabel menu sebelum menyimpan pesanan ke tabel pesanan dan mencatat alasan jika terjadi pembatalan oleh admin. Kemudian ada analisa dan perancangan database Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas, memastikan setiap data transaksi terhubung dengan user dan produk secara konsisten. Yang pertama, entitas user menyimpan data kredensial admin untuk login sistem. Kemudian entitas menu menyimpan informasi produk kuliner termasuk nama menu dan harga. Kemudian yang terakhir ada entitas pesanan, mencatat transaksi, total bayar, status, dan alasan pembatalan pesanan. Selanjutnya ada spesifikasi database. Database ini merupakan integritas referensial di mana tabel pesanan detail berfungsi sebagai penghubung antar tabel pesanan dan tabel menu. Hal ini menunjukkan sistem untuk menghitung total pendapatan secara akurat berdasarkan riwayat setiap item yang terjual. Kemudian ada relasi antar tabel. Berdasarkan spesifikasi di atas, database ini merupakan integritas referensial di mana tabel pesanan detail berfungsi sebagai penghubung antara tabel pesanan dan tabel menu. Hal ini memungkinkan setiap sistem untuk menghitung total pendapatan secara akurat berdasarkan riwayat sistem yang terjual. Ya, berikut implementasi sistemnya. Yang pertama ada halaman login. Yang kedua ada halaman dashboard admin. Selanjutnya ada halaman data menu. Selanjutnya lagi ada halaman manajemen pesanan. Dan yang terakhir halaman cetak struk. Kesimpulannya adalah sistem berhasil diimplementasikan dengan PHP dan MySQL 6 tabel utama. Kedua, relasi antar tabel atau pesanan dan pesanan detail akurat untuk laporan keuangan. Fitur kolom alasan pembatalan efektif untuk evaluasi manajerial. DFD level 2 memudahkan admin dalam manajemen produk. Saran pengembangan fitur laporan, yaitu tambah ekspor laporan ke PDF atau Excel. Keamanan data, tingkatkan enkripsi password dan session timeout. Yang ketiga, optimalisasi antarmuka, kembangkan UI atau UX sisi pelanggan yang interaktif. Yang terakhir, fitur notifikasi, tambah notifikasi otomatis via WhatsApp
atau email untuk status pesanan. Berikut adalah halaman webnya. Yang pertama yaitu ada tampilan front end-nya atau halaman depannya. Ini ketika belum di loginkan. Di sini ada menu otomatis slide. Ketika diklik lihat detail, langsung dibawa ke menu. Kemudian ini discover menu, ketika diklik juga dibawa ke menu. Di sini ada keranjang, lalu kita menambahkan ke keranjang. Ketika ingin check out, kita harus melakukan yang namanya login terlebih dahulu. Kita login. Ketika sudah berhasil, kita kembali ke menu, kemudian keranjang, kita lanjut check out. Untuk ketika check out, kita akan mengisi data kita, ada nama lengkap, kemudian tanggal acara, ada pilihan ambil di lokasi atau diantar, kemudian alamat pengiriman. Jika diambil sendiri ke lokasi, maka tidak dikenakan ongkir. Kemudian ada nomor WhatsApp, lalu ada waktu pengiriman. Kita isi terlebih dahulu. Oke, kemudian di pembayaran ada sistem pembayaran menggunakan kris maupun bank. Jika menggunakan kris, maka akan muncul barcode pembayaran krisnya. Jika menggunakan bank, maka akan muncul rekening bank yang akan dilakukan pembayaran, ada BCA maupun Mandiri. Kemudian kita pilih waktu pengiriman. Jika sudah berhasil login dan melakukan pembayaran, kita akan langsung diarahkan ke WA, yang dimana ini WA untuk admin jika kita sudah terbukti melakukan pembayaran. Oke, kemudian kita logout dulu. Kita masuk ke bagian backend-nya, yaitu ke dashboard admin. Oke, sekarang kita login menggunakan akun admin. Oke, di bagian dashboard admin kita bisa melihat data pesanan pelanggan. Di sini kita bisa melakukan cetak stroke, penyelesaian, dan pembatalan.
Kemudian kita masuk ke inventory menu. Bagian inventory kita bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan menu. Oke, kita ambil contoh untuk menambahkan menu. Di sini kita ambil ayam cincang. Kategori. Kita tambahkan kategori nasi box. Dan jangan lupa tambahkan foto menu. Simpan menu. Ya, ayam cincang berhasil ditambahkan ke inventory menu. Kita bisa edit menu. Misal ayam cincang pedas. Harganya tambah dan berubah. Dan bisa menghapus menu ayam cincangnya. Oke. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.